today. I hope all of you are well. Oke, lulus IPA SMA Yatim Tebing Bandar. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, tapi khususnya untuk bahasa Inggris peminatan. Nah, beberapa minggu yang lalu, Miss udah kasih materi di PowerPoint tentang cause dan effect. Dan hari ini Miss mau jelaskan sedikit supaya kalian lebih paham dan lebih mengerti. Oke, kita langsung saja cause dan effect. Dalam bahasa Indonesia, cause itu bisa dibilang sebab. Kemudian effect itu bisa disebut dengan akibat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, kalian juga akan mempelajari nantinya kalimat sebab akibat. Nah, dalam bahasa Inggris ada juga kalimat sebab akibat. Nah, namanya adalah cause dan effect. Cause itu adalah reason of an action. Jadi, cause itu adalah alasan sesuatu hal bisa terjadi, gitu ya. Nah, kemudian effect adalah result of an action. Jadi kalau cause tadi adalah alasan mengapa sesuatu itu bisa terjadi, nah kalau effect adalah hasilnya atau dampaknya, begitu ya nak. Nah, jadi yang mana duluan datang kira-kira, cause atau effect? Nah, yang datang duluan adalah cause. Ada dulu penyebab, maka adalah akibat, adalah hasil yang diciptakan, begitu. Oke? Jadi sebab dulu datang, baru akibat. Nah, contoh, it rain, hujan. Kemudian ada kalimat I got wet, saya basah. Nah, kira-kira yang mana sebab, yang mana akibat? Oke, Miss harap kalian bisa mengerti. Datang hujan dulu baru kita basah, ya kan? Maka it rain ini adalah cause. I got wet adalah contoh effect. Hujan adalah penyebabnya. Apa yang disebabkan? Yaitu I got wet, saya basah, gitu ya kan? Namun nak, untuk menjadikan ini menjadi kalimat yang baku, kita perlu kata penghubung, atau dalam bahasa Inggrisnya di topik ini disebut SW, disingkat dengan SW atau signal words. Kata kuncinya. Nah, biasanya nak, kata kuncinya dari cause itu bisa because, karena, gitu ya kan, for this reason, karena hal ini, atau created by, oleh karena itu, gitu kan. Nah, kemudian effect, contoh signal words-nya adalah as a result, sebagai hasil, atau so, sehingga, atau therefore, demikian, karena itu, gitu kan. Nah, untuk menyatukan kalimat contoh tadi nak, kita perlu signal words. Oke, kita boleh pakai apa aja. Kalau kita mau pakai because, maka dekatkan dia, kan tadi because ini adalah signal word untuk cause, maka dekatkan signalnya ke kalimat cause. Maka kalau kita buat it rain itu kan tadi cause, because itu signal words dari cause, maka kita dekatkan because. Kita tambah di sini because it rained, karena hujan, ya karena. Kemudian bisa kita tambahin so I got wet. Namun kita bisa membuat satu kalimat hanya dengan satu penghubung. Jadi kalau udah pakai because, nggak usah pakai so lagi, karena dia sudah menandakan reason di sini, menandakan cause, maka otomatis sekali ini udah effect. Because it rains, kita letakkan koma, I got wet, gitu. Jadi udah baguslah kalimat ini, udah ada penghubungnya dan udah ada sebab dan akibatnya. Contoh lain, I am hungry, I eat the fruit. Saya lapar, saya makan buah. Nah, ini kalimat sebab akibat, tapi kita perlu penghubung. Nah, kembali lagi ke signal words yang tadi. Kalau tadi kita pakai because, coba kita sekarang pakai yang signal words di effect. Coba kita pakai so. So ini kan signal words effect, maka dekatkan dia sama effect. Di sini kira-kira efeknya yang mana? I eat the fruit. Oke, kita letakkan aja di sini. Kita buat so-nya di dekat. I am hungry, so I eat the fruit. Gitu. Jadi
saya lapar sehingga saya makan buah itu. Gitu. Itulah namakan cause and effect. Oke nak, Miss harap dari penjelasan Miss hari ini tentang cause and effect kalian bisa paham dan kalian bisa mengerti. Gampang sekali sebenarnya kalau kita bisa mengerti gitu ya. Oke, that's all for today. Thank you for your coming. Thank you for your appreciation or response. And then tetap semangat nak, tetap ikuti instruksi dari Miss khususnya dalam setiap topik-topik di bahasa Inggris setiap hari Rabu. Jangan lupa kalau ada tugas boleh dikerjakan dan dikirim, kalau nggak ke WA Miss boleh dikirim ke Google Classroom juga. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan and goodbye.